Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Yuliana kembali hadir menjumpai Anda semuanya pada acara podcast Kemangi, obrolan seputar kegiatan-kegiatan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap acara pada kesempatan yang berbahagia ini bukan hanya memberikan informasi, namun juga inspirasi dari wawancara dan juga diskusi yang kami hadirkan. Baik sahabat podcast Kemangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan berlimpah berkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimyati. Waalaikumsalam. Pak Haji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Yuli, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Dan insya Allah hari ini masih tetap berpuasa. Masya ya. Allah. Bagaimana puasanya Pak Haji? Lancar, sahurnya lancar ya, bukanya lancar, tarawehnya lancar. Mudah-mudahan tetap konsisten semacam ini. Seperti itu nggih, Masya Allah. Nggih, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya Pak Haji, sesuai dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tentang berbincang-bincang seputar dunia pendidikan pada madrasah Pak Haji. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu ini, tanya pribadi nih Pak Haji. Pak Haji sudah berapa tahun ini jadi kepala seksi di Penma ini Pak Haji? Iya, saya di Penma insya Allah sudah menjelang 3 tahun. Masya Allah, sudah lama ya? Jadi sudah 3 tahun, cukup lama. Dan saya merasa belum berbuat apa-apa Mbak Yuli, sehingga kami merasa ya masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Kepingin berpanjang-panjang sebenarnya, gitu ya? Tapi Allah mungkin tidak menghendaki. Karena memang kita ini di dunia berbatas waktu ya Pak Haji ya? Iya betul. Ya. Apalagi kalau sudah usia pensiun ya harus keluar. Oh gitu. Sebelum pensiun ini Pak Haji, tentunya selama 3 tahun ada beberapa program kan memang dari Seksi Penma itu sendiri, bisa disampaikan pada acara ini Pak Haji? Iya, kami awalnya selaku Kepala Seksi Madrasah memiliki 5 program, di mana program itu kita sudah terapkan dan hasilnya sudah mulai nampak di madrasah, yang insya Allah sudah banyak dikenal oleh masyarakat madrasah. Yang pertama ada namanya Matawangi, kemudian ada PC Sukma, Saka Sanasaku, Madrasah Ramah Anak, dan ada yang namanya Sidi Maswangi. Nah ini semuanya kita lakukan dalam rangka untuk membangun kualitas mutu madrasah itu sendiri, agar masyarakat lebih percaya bahwa nanti ketika putra-putrinya masuk, kemudian outputnya itu sesuai harapan dari masyarakat atau orang tua. Kemudian kami menambah lagi karena belum puas Mbak Yuli ya. Dari 5 ya kepingin nambah ya, menjadi 7 sekarang. 7 program. Ya, ada tambahan namanya Gerbang Gemar Berbahasa Asing dan Mabur Banter, Madrasah Berbudaya dan Berkarakter. Itulah yang menjadi pijakan kami bagaimana dalam mengembangkan madrasah ke depan supaya madrasah itu benar-benar menjadi berkualitas. Gitu ya. Itu. Dari program-program yang awalnya 5 kemudian menjadi 7, apakah ada kaitan dengan tagline-nya yang selama ini Pak Haji? Mohon maaf, kemarin saya pernah mendengar tagline lebih baik madrasah lebih baik gitu kan, madrasah yang terakhir ini kan madrasah maju bermutu mendunia, begitu Pak Haji. Bisa dijelaskan Pak Haji tentang tagline dan kaitannya dengan program-program itu tadi Pak Haji? Tentu kami menerjemahkan melalui program-program itu adalah merupakan breakdown ya. Kami kepingin menerjemahkan apa yang menjadi terutama tagline-nya madrasah itu sendiri di tingkat pusat. Sehingga dengan tagline di tingkat pusat itu, misalkan madrasah maju bermutu mendunia, ini yang akhir-akhir dicetuskan oleh Kemenak ya RI, maka kami sambut itu karena ada kata-kata mendunia.
kami sambut dengan istilah gerbang, gemar berbahasa asing. Oh gitu. Jadi supaya anak-anak kita nanti bisa mendunia, tidak hanya fisiknya ke dunia lain, misalkan ke Amerika ya harus bisa bahasa orang Amerika, ke Inggris kemudian harus bisa berbahasa Inggris, ke Arab harus bisa Arab, tidak. Tapi bagaimana lulusan-lulusan madrasah itu bisa meneruskan keilmuannya ke luar negeri, ke Kairo, ke Kanada, ke Inggris, ke Amerika. Itu yang menjadi obsesi kami, sehingga insya Allah itu sangat didukung oleh banyak masyarakat. Maka dari itu program kami yang baru ini, gerbang ini, sangat mendapat dukungan. Jadi setiap hari Rabu kan kita setting madrasah-madrasah berbahasa Inggris. Semuanya, gurunya, kepala madrasahnya, satpamnya, tukang jualan di kantin, anak-anak, semua berbahasa Inggris. Sehingga menjadi kampung Inggris di madrasah yang kami kenal dengan istilah karisma. Kampung Inggris di madrasah. Kemudian hari Jumat itu berbahasa Arab, Mbak Yuli. Ya. Jadi kita ajari mulai yang sederhana, sobahal khair, sobahas surur. Jadi anak-anak kita biasakan, itu juga terlibat semua stakeholder yang ada di situ harus berbahasa Arab. Sehingga apa? Ya harapan kami anak-anak bisa menguasai bahasa Arab itu. Dan kita yakini Mbak Yuli bahwa di dunia ini menurut kami sementara ya dua bahasa itu yang dominan ya. Kalau kita ini ingin mempelajari agama secara mendalam tentang kitab kuning ya, yang begitu semuanya berbahasa Arab, bahkan gundul Mbak Yuli. Kalau Mbak Yuli saya kira sudah paham kalau itu ya. Kalau saya gondrongnya aja saya nggak begitu paham. Karena penyuluh itu rata-rata sudah bisa membaca kitab kuning, maka itulah keinginan kami supaya anak bisa menguasai Arab dan memperdalam ilmu agama. Bagaimana agama kita ditinjau dari sisi fikihnya, kemudian sisi ibadahnya, akidah dan seterusnya. Dan kemudian kalau ingin memahami ilmu pengetahuan secara mendalam tentang fisika, tentang otomotif, tentang IT, ini semuanya by using English language. Sehingga anak-anak ketika kepingin memperdalam itu, dan rata-rata bukunya itu menggunakan bahasa Inggris, ya anak-anak harus memahami itu. Sehingga ketika anak itu nanti menguasai dua bahasa itu, selain anak ini menjadi cerdas, menjadi pinter di dalam keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dasar-dasar yang kuat, keimanan, keislaman itu akan ada di situ. Sehingga ketika harapan kami Mbak Yuli ya, nanti toh anak-anak kita jadi pejabat ya, pejabat yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah. Ketika jadi anggota dewan, dia benar-benar menjadi anggota dewan yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Apapun posisinya, anak-anak kita harus seperti itu. Itu harapan kami, dan insya Allah akan terwujud ya semuanya itu ketika didukung oleh semua pihak. Gitu. Sehingga memang hal itu dibuat sebagai budaya yang ada di madrasah sendiri, karena memang outputnya menghendaki adanya generasi-generasi yang cerdas, berkualitas, berakhlakul karimah begitu. Menarik sekali ya Mbak Yuli menyebut budaya. Ini yang saya inginkan itu terkait dengan program kami sebenarnya ada, namanya Mabur Banter. Mabur banter, sudah mabur banter aja ya, seperti jet ya. Jangan hanya berbicara kapal perang, tapi terkait dengan program kami juga ada. Mabur banter ini aja. Madrasah berbudaya dan berkarakter. Inilah obsesi kami ke depan. Dan kami sudah konsultasikan dengan Bapak pimpinan, Bapak Kepala. Insya Allah di tahun 2025 ini stressing kami di madrasah adalah Mabur banter. Madrasah berbudaya dan berkarakter. Ingin menciptakan anak-anak bagaimana hari ini Ramadan dididik membaca Al-Quran tiap hari, one day one juz. Kemudian itu menjadi budaya. Tidak pun di bulan Ramadan anak-anak akan tetap membaca Al-Quran, karena sudah menjadi budaya. Kalau nggak bacanya nggak nyaman. Seperti Mbak Yuli yang sudah dilakukan, Mbak Yuli kan puasa Senin Kemis itu. Itu kalau Mbak Yuli
nggak puasa Senin Kamis rasanya kan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang kurang. Gitu ya. Itu sudah menjadi budaya. Inginnya kami itu karakter yang baik yang ditanamkan itu sudah menjadi budaya. Jamaah menjadi budaya. Artinya budaya itu menjadi kebiasaan, satu kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang sekiranya ditinggal itu menjadi hal yang tidak nyaman. Itu. Jadi seperti orang Singapura kalau tahu sampah itu Mbak Juli pasti diambil. Karena sudah budayanya. Lah anak-anak kita sama. Jadi ada madrasah ya, di situ ada banyak pohon-pohon, ada yang turun pohonnya jatuh. Ambil otomatis, masukkan tempat sampah. Kemudian anak-anak pilek misalkan pakai tisunya dibuang ke tempat sampah. Kalau seandainya jauh dari tempat sampah, masukkan saku. Jadi tidak buang sembarangan. Inilah budaya yang kita bangun. Jadi tidak hanya budaya kebersihan, tapi akhlak, keagamaan, peribadatan itu kita bangun menjadi sebuah yang melekat dalam jiwa raga anak-anak didik kita. Masya Allah. Gitu. Untuk membangun satu budaya atau apa namanya tadi menjalankan program-program itu tadi Pak Haji ya, utamanya yang mabur banter. Kira-kira upaya-upaya apa Pak Haji yang bisa dilakukan untuk membuat madrasah ini solid dan ingin memajukan madrasah itu tadi Pak Haji? Iya. Tentunya kan se-Kabupaten Banyuwangi ini kan ada berapa madrasah Pak Haji? Iya, jadi di Kabupaten Banyuwangi itu totalnya mulai jenjang RA, MI, MTS dan MA itu ada 618. Masya Allah, banyak ya Pak Haji ya? Dengan 618 itu jumlah gurunya kurang lebih 7.500. 7.500 guru madrasah. Jumlah siswanya kurang lebih 80.000. Ini sebuah jumlah yang tidak sedikit. Iya. Sebuah jumlah yang sangat besar. Ketika ini kita bangun menjadi orang-orang yang berbudaya dan berkarakter akhlakul karimah, hebat Banyuwangi ini. Banyuwangi beriman dan berahmat akan tercapai. Maka dari itu madrasah ini kita mulai. Maka di madrasah-madrasah itu tidak heran Bu Yuli kalau di setiap hari itu ada bahasan-bahasan namanya kitab Taklimul Muta'alim. Karena Indonesia itu adalah masyarakat timur. Kemudian kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan ketimuran. Misalkan bagaimana anak-anak kita ketika datang apa yang diucapkan pertama? Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Kemudian apa yang dilakukan kedua setelah salam? Pasti jabat tangan. Setelah jabat tangan apa? Tidak sekedar jabat tangan. Adat ketimuran kita Indonesia cium sebagai bentuk penghormatan kepada yang tua, pada guru-guru, takdim. Sehingga tidak heran kan ketika kita lihat sepak bola ya. Itu di situ ada pelatihnya Indra Safri, pelatihnya ada Sintayong. Tidak perlu siapapun pelatihnya, tapi karena sudah budaya Indonesia, budaya anak-anak kita. Lihat, salam, dicium tangan. Kan luar biasa ini. Anak-anak Indonesia itu punya karakter yang hebat. Maka ini sudah nggak asing lagi ketika mungkin termasuk jamaah haji ya, di Indonesia itu terkenal orangnya sangat sopan-sopan, ramah, santun dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kami dalam membentuk karakter. Gitu. Kembali lagi untuk mensolidkan Pak Haji supaya madrasah-madrasah ini solid dan bisa menjalankan program-program utamanya yang mabur banter itu tadi Pak Haji. Kira-kira upaya apa Pak Haji? Jadi 7 program semua itu ya, jadi tidak hanya mabur banter. Maka upaya-upaya kami di dalam madrasah itu kita bentuk sebuah kelompok-kelompok Bu Yuli. Kelompok-kelompok ya. Ada kelompok-kelompok yang namanya KKM. Itu kelompok kerja kepala madrasah. Itu kita mulai dari RA ada, KKRA namanya. Per kecamatan ada. Kemudian KKRA kabupaten ada. Kemudian KKMI itu kecamatan ada. Kemudian juga kabupaten ada.
kemudian ada KKMTS kecamatan, KKMTS kabupaten, kemudian ada KKMA kecamatan, kemudian KKMA kabupaten. Nah ini kelompok-kelompok yang kita bangun, bagaimana dia itu membicarakan terkait dengan madrasah di kelompoknya. Mereka saling memberi dan menerima. Kolaborasi. Bagaimana program sampean? Ini program saya seperti ini. Jadi mana yang baik diambil oleh mereka. Itu kelompok-kelompok dalam rangka untuk membicarakan, mendiskusikan terkait dengan peningkatan kualitas madrasah. Termasuk sebagai ajang dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan apa yang menjadi programnya seksi pendidikan madrasah itu. Ini ada program Mabur Banter. Ayo madrasah kita apa yang kita lakukan? Kajian kitab kuningnya, ta'lim, apalagi. Kemudian prakteknya bagaimana di situ. Sehingga dari kelompok-kelompok kecil inilah mereka akan memiliki rumusan-rumusan, sehingga dalam satu madrasah, dalam satu KKM itu bisa mengerjakan secara bersama-sama. Masya Allah. Berarti kontribusinya luar biasa ini ya kelompok-kelompok tersebut ya Pak Haji. Betul. Tanpa itu tentu kami kesulitan. Maka dibentuk kelompok-kelompok itu dalam rangka mempermudah supaya mereka itu bisa berdiskusi, bersinergi, bahkan ya berkolaborasi. Iya. Masya Allah. Pak Haji, satu pertanyaan lagi. Kira-kira dalam hal ini Pak Haji, kalau di madrasah itu siapa yang paling berperan untuk memajukan madrasah Pak Haji? Kalau di madrasah. Baik. Jadi begini Bu, Mbak Yulia, madrasah itu dari 618 tadi itu ya. Dan gurunya yang begitu banyak tadi dan siswanya yang Masya Allah ya. Betul. Itu yang negeri kita itu hanya 19. Min-nya 3. Ya. MTS-nya 12 yang negeri. Ya. Kemudian MAN itu 4. Ya. Jumlahnya 19. Jadi, yang negeri ya. Berarti selain itu yang swasta berapa? Banyak. 599 itu swasta. Madrasah swasta. Siapa yang berinisiasi yang mendirikan madrasah swasta itu berangkat dari yayasan. Maka dari itu dalam hal untuk bagaimana madrasah ke depan menjadi baik, maka tidak lepas dari kontribusi dari stakeholder yang ada. Pertama siapa? Yayasan. Ini adalah yang pertama kali berinisiatif untuk mendirikan madrasah, yang punya tanah. Yayasan itu terdiri dari siapa aja Pak Haji? Nah, yayasan itu kan di situ kan ada pembinanya, kemudian ada pengurus, ketua, bendahara, ya, sekretaris, anggota dan sebagainya. Yayasan itu. Nah, yayasan itu punya peran penting di situ. Dialah yang mengangkat gurunya, yang memberhentikan gurunya, bahkan sampai yang memberikan honornya yayasan. Nah, barulah kemudian itu oleh pemerintah disubsidi, yaitu ada namanya BOS, bantuan ya operasional sekolah. Sehingga madrasah yang didirikan oleh yayasan tadi itu selain dananya dari yayasan itu sendiri, maka dibantu oleh pemerintah bernama BOS. Maka itu yang peran pertama adalah yayasan. Yang kedua komite madrasah. Komite madrasah ini punya peran untuk memberikan masukan, untuk juga melakukan pemantauan dan sebagainya. Komite itu siapa Pak Haji? Nah, komite ini adalah kelompok independen sebagai mitranya madrasah yang punya peran untuk bisa menggalang namanya dana, sehingga dana itu ada di situ berupa bantuan, bisa juga berupa sumbangan. Nah, disitulah madrasah yang awalnya itu didirikan oleh yayasan, kemudian juga setahun kemudian insya Allah dapat bantuan BOS. Kemudian karena kepingin berkembang menjadi lebih baik, maka tidak lepas bantuan dari namanya
komite itu tadi. Apakah komite itu diambilkan dari masyarakat setempat ataukah wali murid dari madrasah itu sendiri? Nah ini pertanyaannya bagus ini. Iya, karena saya penasaran siapa ini komite ya. Di komite itu Mbak Yuli sebenarnya adalah bisa terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur dari tokoh masyarakat setempat tentunya ya. Kok di situ dekat dengan rumahnya Bapak Kepala Desa misalkan. Kan itu disegani oleh masyarakat, ditokohkan oleh masyarakat. Atau anggaplah kiai lah yang punya pondok pesantren, itu bisa dijadikan komite karena ketokohannya. Yang kedua diambilkan dari pemerhati pendidikan, orang-orang yang memahami terkait dengan pendidikan, itu bisa guna memajukan madrasah ini tadi ya. Jadi bagaimana nanti pembelajarannya, bagaimana membentuk program-program madrasah yang baik, itu kan orang ahli pendidikan. Tentunya yang paham tentang pendidikan. Betul. Gitu ya. Dan yang unsur ketiga itu diambilkan dari unsur wali murid. Jadi yang anaknya di situ itu bisa diambil juga sebagai pengurus komite. Jadi ada 3 unsur itu, dan itu diatur sekian persen ada. Nah, mereka lah berdiskusi, berkolaborasi, mensupport bagaimana madrasah menjadi lebih baik, dan ketika itu membutuhkan misalkan madrasah itu sambat dan sebagainya, maka komite itu punya peran untuk bermusyawarah dengan wali murid. Bapak Ibu, ini kita kepingin punya musola misalkan, karena anak-anak mau praktek nggak ada musola. Kok kebetulan terus wali murid sepakat, setuju, kepingin bantu, kepingin sumbang, itu boleh. Sehingga madrasah itu punya musola dan anak-anak didik bisa praktek, bisa sholat di situ. Ya siapa yang hasil? Anaknya menjadi baik, siapa yang merasakan hasilnya? Tentu orang tuanya sendiri. Itulah. Jadi peran komite itu sangat luar biasa. Masya Allah. Tentunya ya memang kembali lagi harus memang paham tentang dunia pendidikan dan memang punya keinginan yang sama, visi misi yang sama. Betul. Untuk memajukan madrasah gitu ya Pak Haji. Sebelum mereka melakukan itu semua ada komite, ada kepala madrasah, kemudian juga yayasan. Itu kan dirumuskan dulu itu visi misinya itu. Jadi visinya apa? Misinya apa? Lah, visi misi itulah yang menjadi kiblatnya mereka stakeholder ini untuk bergerak membangun kualitas madrasah itu. Jangan sampai melenceng dari visi misinya. Sehingga ya dimaklumi, maka di mana-mana itu mungkin punya program yang berbeda-beda. Karena visi misinya itu jelas berbeda-beda. Tergantung lingkungan, lingkungan situasi. Tidak bisa antara misalkan Jawa Barat visi misinya dianggap bagus diterapkan di Jawa Timur, di Banyuwangi, belum tentu bisa karena itu berbeda lingkungan. Gitu. Seperti itu. Pak Haji, yang terakhir ini Pak Haji sebelum terus ya. Sebelum closing statement Pak Haji, apa yang bisa dijadikan alasan ini Pak Haji bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah? Tentunya sekarang banyak kan memang sekolah-sekolah yang bukan madrasah begitu. Kira-kira apa sih yang membuat alasan orang tua, jadikan alasan orang tua untuk memilih madrasah sebagai tempat atau sekolah tempat belajar anak-anaknya begitu? Jadi begini ya Mbak Yuli, kita itu membangun madrasah memang betul-betul bertahap dan terkonsep benar. Dulu mungkin Mbak Yuli masih ingat ya, awal mula madrasah itu berdiri itu tidak serta-merta dipercaya oleh masyarakat. Mereka lebih percaya kepada yang lain. Apa sih madrasah itu? Madrasah itu tempatnya ngaji. Kalau nanti anak-anak sekolah di madrasah jadi mudin, mungkin begitu. Maka dari itu pusat juga memberikan batasan-batasan tagline ini. Yang awalnya lebih baik madrasah lebih baik. Itu kita sampaikan ke masyarakat. Kok bisa madrasah lebih baik? Iya. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh madrasah itu ya diajarkan di
di sekolah. Yang diajarkan di sekolah diajarkan di madrasah. Cuma yang di madrasah itu ada beberapa yang tidak diajarkan. Contoh agama. Yeah. Ada fikih kan? Yeah. Ada SKI, ada Al-Quran Hadis, akidah akhlak, bahasa Arab. Itu hanya ada di madrasah. Dan di sekolah lain tidak ada seperti itu ya Pak? Kalau di sekolah lain bahasanya kan dengan agama. Agama aja. Nah, kemudian setelah itu yakin Mbak Yuli, maka berangsur menjadi madrasah hebat bermartabat. Ayo madrasah menjadi besar, menjadi hebat, tapi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang bermartabat, yang berakhlak. Jangan sikut kanan, sikut kiri karena semata-mata kehebatan. Tapi ayo kehebatan itu kita tempuh dengan cara-cara yang bermartabat. Jadi mengedepankan akhlakul karimah. Kalau kita juara 1 ya upayakan benar-benar sportivitas. Tidak, oh iki anakku iki. Oh iki dulurku iki. Oh iki sekolahku. Nilainya tak gede nih supaya hebat dilihat Mas. Tapi dengan cara yang salah kan? Yeah. Kemudian maju bukan sebelum itu ada hebat madrasah mandiri, mandiri berprestasi. Ini dalam rangka untuk mensupport madrasah swasta tadi. Oh ya. Kita sampaikan kan 599 ya yang swasta 19 negeri. Kan rata-rata mohon maaf ya. Dari sisi finansial andalannya hanya bos. Kalau yayasan mungkin juga ada, ya tidak terlalu banyak. Karena itu ini pompa semangatnya, mandiri, berprestasi. Jadi madrasah didorong supaya berprestasi, tapi dengan cara-cara yang mandiri. Tidak ketergantungan kepada pemerintah. Makanya banyak ya sekarang madrasah swasta yang mau menunjukkan betul-betul prestasinya begitu ya Pak. Bukan banyak lagi, nggak bisa dihitung. Iya. Sudah insya Allah target-target kita sudah terpenuhi. Dan yang terakhir ini sudah berubah lagi, karena sudah banyak yang berprestasi, maka maju, bermutu, mendunia. Kita go internasional Mbak Yuli. Masya Allah. Ya, jadi apa tadi pertanyaan tadi ya, yang terakhir tadi ya? Ya alasan orang tua memilih madrasah sebagai tempat pendidikan putra putri. Mbak Yuli kan sekarang ini merasakan ya. Iya. Dengan adanya televisi, dengan ada HP, kemudian ada macam-macam. Apa yang muncul di masyarakat? Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kehendaki. Orang-orang menawarkan melalui HP, kadang-kadang ada narkoba, iming-iming yang menjerumuskan itu ada di situ semuanya. Anak-anak banyak pengaruh. Lah itulah peran madrasah sejak lama itu ingin membetengi sebenarnya, membetengi akhlak anak, membetengi runtuhnya moral bangsa. Karena itu bagi masyarakat yang hari ini dengan adanya peristiwa macam-macam, ada pembunuhan anak, membunuh ibu, gitu, mungkin ada yang memperkosa orang tuanya sendiri, kemudian anak terjerat narkoba, ada bullying, macam-macam. Maka masyarakat mulai melirik sekarang itu kiblatnya kemana supaya anaknya selamat ini. Tidak lain adalah ke madrasah. Karena madrasah sejak awal berdirinya berkomitmen yaitu menanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Madrasah adalah pendidikan formal yang berciri khas pendidikan Islam. Kalau kepingin anaknya, putra putrinya soleh-solehah, insya Allah selamat dunia dan akhirat, insya Allah madrasah adalah tempatnya. Baik. Selain upaya itu Pak Yuli, jangan lupa guru-gurunya itu setiap malam tidak lepas. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna, dan seterusnya itu. Masya Allah. Ini upaya-upaya kita sejauh itu. Sehingga insya Allah dengan keikhlasan kita para guru, ya, dengan kesungguhan kita para guru, masyarakat akan mempercayakan kepada kita agar anak-anaknya selamat, yang mendapatkan ilmu yang barokah, selamat fitini wa dunya wal akhirah.
Masya Allah. Pak Haji Dimyati, sebenarnya masih ingin bincang-bincang yang kita lanjutkan Pak Haji, karena sangat menarik sekali kita mengupas tentang seputar dunia pendidikan di madrasah begitu Pak Haji. Namun waktu juga yang membatasi kita Pak Haji, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di ruang podcast Kemangi. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Haji. Amin ya Rabbal. Baik sahabat podcast Kemangi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup demikian tadi wawancara dan juga diskusi kami seputar dunia pendidikan di madrasah. Mudah-mudahan memberikan informasi-informasi dan juga mungkin inspirasi untuk kita semuanya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.